mungkin dari dulu SD ya Bang, mungkin bisa memberi trik-trik untuk belajar lebih baik. Dulu kan SD panjenengan kan ranking terus kalau kalah. Niku bagaimana itu dulu ini sekolah dasar cara sharing Bang ya, sharing. Ketika dihalalkan jangan tuh. Bukain wah bersin wah dibarin wah bulubatin sandi watuni zamani. Rupane limpat lobo sobar itu sabar wis iki sampean sabare potolan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel kami dari Kediri Barat, channel yang membahas tentang edukasi, motivasi, prestasi, dan kisah-kisah inspiratif yang akan kita ulas di mana kalau tidak di Jangkar Edukasi. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Akan tetapi sebelum masuk ke sesi perkenalan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan negara kita yang terkena bencana atau yang terkena musibah, semoga diberi ketabahan dan kekuatan ya. Dan tidak lupa kita doakan guru-guru kita, keluarga kita, serta sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, semoga diberi rahmat oleh Allah SWT dan dilindungi, dan semoga ini nanti membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma. Untuk penghormatan silakan kepada Bang Faisal untuk memimpin doa. Saya ini ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa ta'zi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma inna hadzal ibalu lailik wa idbaru naharik wa aswat du'atik faghfir lana Allahumma inna ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa thiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa mla'na binurika wa mla'ha binurika alladhi ya la yahwash suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sablik innaka ni'mal mawla ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Baiklah. Doa telah selesai, langsung kita perkenalan terlebih dahulu. Kita mendatangkan siapa di Jangkar Edukasi ini? Siap. Silakan Bang, perkenalannya, riwayat yang panjang juga gak apa-apa. Oke, siap. Cukup juga gak, silakan. Oke. Nama saya Ahmad Faisal Fakhri. Nama panggilannya banyak, tapi yang kalau di sini, kalau teman-teman SD, teman-teman di desa itu taunya mungkin Faisal. Soalnya kalau di MTS itu panggilannya saya Fakhri, di Aliyah panggilan di MAN itu, di SMA itu panggilannya Tejo. Siap. Nah, terus SD di SD Sendang, teman kita teman sekelas, teman seangkatan. Terus SMP-nya, MTS-nya itu MTS 2 Kediri, MTS Meronggo. Terus SMA-nya itu Madrasah Aliyah Negeri Kediri 3 yang sekarang jadi MAN 2 Kota Kediri. Yes. Terus kuliah perlu? Iya dong. Oke. Kuliah ini ada 2 sesi kuliahnya. Silakan. Oke, sesi pertama itu kuliahnya itu dulu pernah di Jogja di UGM selama 3 tahun. Karena progresnya di sana tidak menjanjikan, bisa dibilang gagal total. Akhirnya sama bapak disuruh pulang, ya saya manut kan. Uangnya juga dari beliau. Akhirnya pulang ke Kediri. Terus kuliah di STAIN, alhamdulillah sudah lulus jurusan bahasa Inggris. Dulu kalau di UGM itu jurusannya agribisnis, jadi nggak nyambung. Tapi sekarang bahasa Inggris ya
nggak nyambung juga ngajarnya sekarang sebenarnya. Ya memang ngajar sama kita kan pengajar juga. Ya. Terus sekarang mengajar di sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah MI di dekat sini. Ya, Kediri Barat lah. Wah, oke, siap. Kediri Barat. Terus selanjutnya apa lagi? Baik, cukup ya. Oke. Ya, kita langsung masuk ke topik ya. Di sini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mungkin dari dulu SD ya, Bang. Mungkin bisa memberi trik-trik untuk belajar lebih baik. Dulu kan SD panjenengan kan ranking terus kalau kalah. Ini bagaimana itu dulu ini sekolah dasar itu cara belajarnya itu seperti apa? Uniknya itu, jadi sebenarnya itu ini saya nggak tahu ya, dulu itu saya itu tipe orang yang belajarnya itu sebenarnya belajar ketika kalau ada ujian aja. Oh, iya. Ini jangan dicontoh ya maksudnya. Iya. Tapi dulu itu alhamdulillah itu karena orang tua yang suportif juga. Jadi anaknya belajar itu didampingi. Kita maksudnya kita butuh butuh bantuan, misalkan kita nggak paham sesuatu, kita butuh untuk membantu kita belajar, itu peran orang tua itu ketika masih usia dasar ya, usia sekolah dasar itu sangat membantu. Dulu tuh misalkan bapak saya sendiri kan, ayah saya itu kan guru matematika. Nah, itu kalau saya ketemu soal mungkin nggak masuk akal, ini soalnya gimana ngerjainnya, saya tanya ke bapak, ini gimana? Nanti jelasnya panjang, intinya sebenarnya sedikit, tapi jelasinnya nanti sambil marah-marah gitu. Iya. Dikasih semangat tinggi ya. Itu supporter. Misalkan kalau mau ujian, misalkan pasti saya itu minta bantuan ibu biasanya, karena ayah itu kalau malam biasanya kan keluarnya minta tolong ibu, Bu, ini. Jadi kalau saya dulu itu, saya tuh pelajari dulu satu buku, nanti ibu saya itu memberikan pertanyaan, misalkan, Bu, niki buku nih, ini sudah saya pelajari. Nah, nanti ibu saya nyari soal, dipertanyakan jawabannya apa. Nanti kalau salah saya lihat, oh jawabannya ini, kayak gitu. Terus kayak gitu. Nah, itu salahnya saya dulu. Saya cuma kayak gitu itu kalau pas mau ujian. Jadi ya gitulah. Ya, tekun. Nah, pas saat ujian. itu ya. Tapi jangan dicontoh kayak gitu. Ya. Terus SMP di mana? Saya setelah itu sudah lost kontak ya. SMP dulu MTS 2. Akselerasi kayaknya. Bukan. MTS 2 reguler. Dulu aku pas awal MTS itu kaget caranya gimana ya? Kaget itu temennya kan banyak dari beberapa daerah di seluruh Kediri ya. Kan dulu kan temennya ya cuma sekitar itu kaget. Dan emang MTS 2 itu kan penyaringannya lumayan bagus dulu. Teman-teman saya itu pintar semua, jadi yang ngedon, waduh ini gimana. Terus habis itu gimana ya? Awal kelas 1 itu saya nilainya jelek banget. Dalam kelas 1. Tugas nilai jelek, ulangan jelek. Nah, perlahan-lahan saya ikut les. Enggak. Dulu les, saya cuma les bahasa Inggris dulu. Les bahasa Inggris. Terus untuk pelajaran lain itu saya belajar sendiri. Sampai kelas 3 pun saya nggak les. SMP itu saya nggak les. Terus waktu mendekati kelas 3 itu saya mulai ngajakin teman untuk belajar. Nah, jadi kita sering belajar bareng, kita sering diskusi bareng. Jadi nanti kalau ada tugas misalkan kita ngerjainnya bareng-bareng. Jadi nanti misalkan dibagi-bagi, kamu ngerjainnya nomor berapa, kamu ngerjainnya nanti dibahas bareng. Tapi ya lumayan efektif dulu. Terus waktu kelas 3 itu kan dulu kan ujian nasional ya, masih UNAS. Masih UN. Nah, itu seperti kayak dulu kan UN itu kayak momok yang agak menakutkan. Nah, dulu itu mendadak jadi orang alim. Gimana itu mendadak jadi orang alim? Itu kayaknya fenomena di semua kalangan kayaknya zaman dulu itu. Kalau mau UN itu pasti tiba-tiba rajin sholat duha, itu rajin tahajud, puasa Senin Kemis. Nah itu dulu itu alhamdulillahnya itu di kelas itu juga teman-temannya suportif juga. Jadi
kita sholat duha, kita tahajud, kita puasa Senin Kamis itu nggak cuma personil, tapi kita itu mungkin ya nggak semuanya, beberapa orang itu kita sepakat untuk melakukan itu. Jadi kita sholat duha bareng. Terus misalkan puasa Senin Kamis itu ya, yang misalkan saya puasa Senin Kamis, teman-teman nanti kok lihat oh puasa ya udah ikut, akhirnya kedepannya itu juga ikut puasa. Jadi nggak merasa berat untuk melakukan ibadah itu. Tapi terus kedepannya itu lanjut, tapi pas udah lulus hilang. Itulah seleksi alam, kompetisi alam seperti itu. Nah itu jangan dicontoh kalau gitu. Usahakan istiqomah ya. Iya. Terus tapi ketika MTS itu kira-kira ada prestasi atau sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan? Kalau dulu waktu MTS itu kalau kompetisi kayak gitu saya nggak pernah ikut. Kalau bukan mau nggak mau sih, nggak apa ya, yang lebih pintar banyak gitu loh. Jadi nggak tersaring. Terus mungkin kalau yang bisa saya banggakan kalau waktu SMP itu saya UN itu ngerjakan sendiri. Nah terus ya nggak full sendiri sih, maksudnya kan biasanya ada yang cuma tahu jawaban. Kalau pas waktu saya itu saya itu semua ngerjakan, tapi juga ada maksudnya ya adalah diskusi dengan temennya kayak gitu. Tapi dan hasilnya memuaskan, nilainya alhamdulillah naik bagus. Dulu 4 pelajaran ya, dulu 4 pelajaran rata-rata 9 saya dulu. Wah, alhamdulillah. Nah, makanya wah itu termasuk yang bisa saya banggakan. Terus lanjut, nah ini waktu SMA ya, setelah lulus MTS terus melanjutkan ke MAN 3, sekarang jadi MAN 2 ya. Itu masuk ke akselerasi, alhamdulillah. Nah itu tapi ceritanya bisa akselerasi langsung 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun tapi kuliahnya 10 tahun. Gak apa-apa. Pokoknya semangat belajar. Dulu itu jadi karena apa ya? Kayaknya di keluarga saya itu dari dulu mbak sepupu jadi bule juga dulu itu alurnya itu sama. Masuk ke MTS 2 ke MAN 3. MTS 2 MAN 3 itu kayak kakak saya yang pertama, mbak saya itu juga MTS 2 MAN 3. Terus saya juga akhirnya ngikut dari MTS 2 ke MAN 3. Jadi banyak dari keluarga saya itu yang emang alurnya kayak gitu. Jadi MTS 2 MAN 3. Terus ketika waktu saya masuk itu ternyata ada pilihan itu kelas reguler, sama. Terus kelas internasional. Nah, terus ada akselerasi. Nah, itu tesnya itu beda. Jadi dulu itu waktu masuk itu kan suruh milih langsung kan, mau reguler atau itu. Nanti bayarnya beda juga. Nah terus itu saya sebenarnya iseng tanya ke bapak kan, Pak, aku pengen nyoba. Pengen nyoba. Ini gak apa-apa. Nah, akhirnya nyoba, terus ternyata akselerasinya itu waktu saya itu yang daftar itu hitungannya itu agak sedikit, maksudnya jadi nggak terlalu. Jadi awalnya itu kita seleksi normal, jadi seluruh orang diseleksi ujian. Terus setelah tersaring itu nanti ujian lagi, yang akselerasi ada ujiannya lagi, yang RSBI itu internasional itu ada ujiannya berbeda lagi. Nah itu terus pas ujian itu ternyata keterima. Terus ya karena biayanya yang lumayan tinggi waktu itu, saya konsultasi ke bapak gimana ini, keterima, bayarnya segini. Nah itu ternyata terus nggak apa-apa, akhirnya ya udah saya masuk ke akselerasi. 2 tahun. Itu gimana rasanya, Pak? Itu kayaknya SMA 2 tahun rasanya nggak enak, sumpah asli. Sekarang masih ada nggak tuh? Apa nih? Sistem akselerasi? Oh sekarang udah nggak ada. Sistem akselerasi itu kayaknya sudah dihapuskan. Nggak tahu kalau sekarang. Terakhir adik saya yang SMA kan di SMA 1 yang sekarang masih ada, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada.
Oh iya. Bisa dihapuskan. Tapi nggak tahu kalau masih ada tapi beda nama mungkin tapi nggak tahu. Ya. Nah itu nggak enaknya itu terlalu cepet sebenarnya. Terus diburu terus belajar nggak ada sih ikut ekstrakurikuler tapi nggak kayak yang lain bisa menikmati ekstrakurikuler. Ikutnya ya cuma formalitas Iya. Terus untuk waktu terus nggak enaknya lagi tuh kalau pas sekal kita itu nggak ikut sekalnya sekolahan, jadi kita ngadakan sendiri satu kelas. Nggak enak banget. Terus tapi ya itu bisa lulus 2 tahun, tapi ya alhamdulillahnya ya teman-temanku pada sukses sih. Mungkin aku tok sih. belum waktunya. Oke. Katanya yang terus lulus SMAN langsung terus UGM atau ke pilih yang lain sebetulnya? UGM itu sebenarnya itu tujuan saya dari waktu SMA itu karena kakak saya perempuan itu kuliah di Jogja, dulu itu di UIN Jogja, kakak saya yang perempuan. Nah target saya itu waktu SMA itu saya pengen kuliah di Jogja, nggak mau tahu pokoknya saya mau kuliah di Jogja. Terus setelah itu dulu itu ada yang undangan jalur undangan. Nah itu kan saya dapat kesempatan buat itu tapi nggak keterima. Saya ngambil di UGM juga. Saya ngambil di UGM dulu itu jurusan. Jadi waktu itu saya nggak punya pikiran saya itu passionnya itu di apa itu saya nggak tahu dulu itu. Jadi asal pokoknya pengen di Jogja gitu. Terus tanya ibu, Bu, enaknya saya ngambil jurusan apa? Padahal itu harusnya kan kita sendiri yang tahu kan. Nah itu karena ini kesalahan saya dulu itu. Saya itu nggak fokus ke satu bidang, jadi saya itu labil dulu itu. Nah terus saya tanya ke ibu pengen jurusan apa, saya masuk sana. Bu bilangnya farmasi. Akhirnya saya coba farmasi, di undangan itu nggak keterima. Terus setelah nggak keterima itu jalur tulis SNMPTN tulis. Nah terus saya tanya ibu lagi, Bu, jurusan apa gitu. Wes sak senengmu. Nah, akhirnya saya mencari jurusan yang kayaknya mudah untuk dimasuki. Terus sayangnya sedikit ya. Iya, nggak sedikit juga sebenarnya. Lumayan, tapi kesempatannya itu lebih besar di situ. Nah, itu saya akhirnya ngambil agribisnis, Fakultas Pertanian. Ternyata setelah saya masuk itu isinya itu campuran antara IPS dan IPA. Jadi agribisnis itu ada unsur IPA-nya, ada unsur IPS-nya juga. Jadi kan agribisnis, bisnis pertanian. IPA-nya dari pertanian, IPS-nya ke bisnisnya itu. Nah, itu saya juga karena pas waktu kuliah itu pertama kalinya saya tidak tinggal di rumah. Jadi saya sebelumnya nggak pernah punya pengalaman mondok, nggak pernah punya pengalaman asrama. Hidup di luar rumah itu merasa bebas. Nah itu kesalahan saya dulu itu, saya merasa bebas dan saya tidak membatasi diri saya sendiri. Akhirnya di sana itu saya intinya aku pengen bersenang-senang. Jadi di situ di sana kayak gitu. Senang. Meskipun awal di sana 1 tahun itu saya mondok dulu itu. Mondok di sana itu tapi pondok mahasiswa. Jadi ngajinya itu cuma pagi sama malam aja. Al-Quran atau kitab. Nah, pondoknya kitab. Nah itu lokasinya dulu lumayan jauh dari kampus UGM-nya, dekat pondok saya itu dekat Stadion Maguwoharjo, mungkin yang di Jogja juga tahu Stadion Maguwoharjo. Nah itu kalau ke kampus itu naik motor sekitar 10-15 menitan kalau nggak macet. Nah itu terus dulu itu saya merasakan di pondok itu yang UGM sebenarnya ada, selain saya itu 1 orang lagi ada, tapi beliaunya itu udah semester lama. Nah saya itu mahasiswa baru. Nah saya itu nggak ada teman UGM di situ. Nah saya merasa kok aku UGM dewe. Terus akhirnya setelah 1 tahun di sana saya keluar ngekos, tambah bubrah. Pikiran saya terkontaminasi. Kayaknya ngekos lebih mudah. Jadi kos saya itu dulu dekat banget sama kampus. Jadi kalau jalan kaki itu cuma nggak sampai 5 menit nyampe kampus. Tapi gara-gara itu saya jadi malah sering telat.
Malah sering bolos gara-garanya meremehkan. Jadi kayak misalkan bangun pagi misalkan kuliah jam 7, jam setengah 7 tuh saya naik waktu setengah jam, nah tiba-tiba udah jam 7 lebih kan, susah. Nah itu dulu kesalahan saya juga. Terus gara-gara itu kuliah jadi keteteran, nilainya juga nilainya turun banget IP itu bisa nyentuh 2 koma. Ya, 2 koma. Terus sering bolos. Jadi waktu kendala juga dulu karena HP saya hilang dulu. hilang Di tahun semester 2 itu HP saya hilang. Terus saya beli lagi, terus hilang lagi. waduh. Terus jadi nomor-nomor teman-teman yang biasa saya titipi absen itu hilang. Nah itu jangan dicontoh titip absen ya. Dolim namanya. Dolim dolala. Nah terus ya itu akhirnya makin kesini terus sering bohong ke orang tua. Kuliah itu padahal enggak. Nah itu itu juga kesalahan saya. Ya akhirnya keburukan sedikit-sedikit kalau ditumpuk-tumpuk kan jadi besar. Nah akhirnya puncaknya itu ketika saya akhirnya kita nggak kuliah nggak apa-apa deh kayak gitu. Terus akhirnya saya hampir nggak kuliah itu berapa satu semester kayaknya. Semester 6 ya itu mulai terbesit. Dari semester 4 sebenarnya. Dari semester 4 itu sudah keteteran semester 4. Terus setelah itu ya endingnya bisa ditebak lah, saya orang tua orang tua di rumah dapat surat dari kampus. Orang tua datang ke kampus, akhirnya jalan keluarnya kayaknya mengundurkan diri aja deh. Ya udah mengundurkan diri, saya manut sama bapak, langsung pulang ke Kediri, daftar ke STAI. Dan itu daftar ke STAI juga waktunya mepet, tinggal seminggu kalau nggak salah pendaftaran ditutup. Jalur yang paling akhir jalur terakhir pokoknya. Akhirnya di STAI. Waktu itu STAI bapak itu ingin saya masuk pendidikan, jadi pokoknya pendidikan. Akhirnya di sana ya wes lah manut, karena sebelumnya saya trouble juga salah saya sendiri kan. Jadi wes apa cari bapak manut, ayo ambil pendidikan. Adanya dulu itu bahasa Arab, bahasa Inggris sama PAI. Nah PAI itu saya nggak minat. Dulu kan sudah terlalu banyak orang PAI kan. Terus bahasa Arab saya nggak bisa, jadi adanya bahasa Inggris. Nah saya kebetulan saya juga suka bahasa Inggris, senang bahasa Inggris, ya masuklah bahasa Inggris. Dan alhamdulillah ya lancar-lancar aja, meskipun agak molor gara-gara pandemi. Saya kesulitan nyari data buat skripsi, jadi ya alhamdulillah bisa lulus. Berapa tahun? Hitung dari mana? Hitung dari Setain itu enggak 5 6 tahun. Jadi kalau tambah 3 tahun 9 tahun. Dari di Jogja kan 3 tahun, di sini 6 tahun. Kan pandemi 2 tahun lah. Itu S3 bang, pemain dihitung S3. Tapi kakak saya itu S2 4 tahun gara-gara sakit. Iya. Gara-gara sakit. Ada butuh di ya. Mungkin S2 lah ya. Amin. Kamu nyusul sana. Nah, terus setelah lulus ini sebenarnya ada dari ibu kan, bapak udah nggak ada kemarin. Terus tinggal ibu. Nah ibu itu pengen saya tuh kuliah lagi sebenarnya, tapi saya tuh kuliah meneng. Enggak apa-apa ya. Niat lah bang. Kalau niat udah nah itu sebenarnya tuh saya tuh sekolah itu seneng sebenarnya, nggak senang bikin skripsi itu loh, nggak senang. Ya itulah kompetisinya. Penting kita bahas ya, itu kompetisi ada. Bagaimana kita mengetahui kualitas seseorang itu tanpa diuji ya. Nah ini kelemahan saya juga itu. Saya itu malah ngomongin saya ini ya, nggak apa ya. Jadi kita sharing di sini bang. Kita nanti kalau saya itu kalau penelitian saya agak kurang sebenarnya. Kualitatif ya. Kalau saya kuan sebenarnya. Kuan. Ya dulu kan jenengan suka matematika kan. Iya, tapi saya waktu
ada mata kuliah statistik, Yes. dosennya itu nggak ngajarin gimana ngerjain SPSS dan sebagainya, itu nggak diajarin rumus-rumus kayak gitu. Kalau kayak gitu saya bisa ngajarin rumus-rumus kayak bisa. Kan waktu masuk ke penelitian, ini gimana itu? Ngerjainnya gimana nggak tahu. Jadi ya itu dulu juga waktu itu juga saya teman-teman udah pada lulus, saya mau nanya juga sungkan kan, terus akhirnya saya mencari ada temennya bapak saya itu emang orang yang ngerjain skripsi kayak gitu. Saya minta tolong buat ngitungin aja itu. Jadi buat SPSS dan sebagainya saya minta tolong ke orang, terus skripsinya saya kerjain sendiri. Terus yang etos kerja kamu mungkin selama umur berapa? 28 ya, sama ya? 27 Oke. 27 tahun mungkin punya pengalaman kerja itu bagaimana? Mungkin kerja menurut pandangan jenengan kerja. Yang sekarang ini di sekolah ini apa? Sekolah itu. Selain itu dulu itu saya di Jogja itu pernah di warung, jaga warung pernah, jaga warnet pernah. Jaga dulu itu ada namanya itu taman baca itu isinya komik dan majalah kayak gitu. Itu rental komik lah. Nah itu saya jaga di situ juga pernah. Tapi ya nggak lama, cuma sebentar cuma ngisi waktu luang aja dulu waktu di Jogja kan nggak kuliah. Terus waktu dulu kalau dulu itu ya cuma kalau dulu itu senang-senang, kalau sekarang itu ngajarnya kerjanya itu kan ngajar. Jadi saya masuk ke situ ke sekolah tahun 2018 itu waktu saya masih kuliah. Jadi saya masih kuliah. Saya masuk ke sana. Sebenarnya awal dulu les di rumah. Enggak, les di sekolah. Jadi dulu itu masih ada UN, persiapan UN itu saya ngisi bimbelnya, bimbel di sekolah sore. Nah itu lama-kelamaan dikasih jam ngajar, awalnya cuma ngajar matematika dulu sebenarnya, padahal mahasiswa bahasa Inggris, tapi ngajarnya disuruh ngajar matematika, soalnya guru-guru yang lain itu katanya itu agak kesulitan ngajari yang kelas atas, kelas 6, kelas 5, itu akhirnya saya dikasih jam. Lama-kelamaan tahun keberapa itu saya dikasih kepercayaan buat jadi wali kelas, ditanyain mau nggak jadi wali kelas, kenapa dikasih wali kelas, sampai sekarang jadi wali kelas 4. Nah itu untuk etos kerja gimana ya? Saya itu ngajar itu dulu awalnya itu, kalau saya itu ngajar dulu awal-awal itu kan bimbel ya, jadi saya kemas dikemas dengan hal yang menyenangkan. Nah itu bimbel tapi lama-kelamaan kesini kayaknya gara-gara gadget dan sebagainya, siswa sekarang itu harus agak lebih keras ngajarnya kalau menurut saya. Jadi efek pandemi juga. Nah waktu saya udah jadi guru di kelas, ngajar di kelas itu untuk murid yang pasti adalah perbedaan murid yang dulu dan sekarang, apalagi yang sebelum pandemi dan setelah pandemi, itu perbedaannya lumayan kerasa. Kalau dulu itu anak-anak itu kalau diajar di kelas itu manut terus mendengarkan. Mungkin kalau agak rame nanti dikasih tahu jangan rame, ini masih nurut. Kalau sekarang itu sulit ya minta ampun. Jadi habis pandemi itu kan sekarang sudah mulai masuk kan. Dulu waktu pandemi online itu juga sulit. Tantangan bagi guru-guru itu kalau online itu ya itu bagaimana siswa yang di rumah itu bisa tahu materi. Nah itu gurunya itu harus kreatif mencari sumber materi, sumber pembelajaran, metode pembelajaran juga. Soalnya saya waktu kemarin yang online itu saya merasa saya kurang maksimal karena ya kondisi yang siswanya belum semuanya punya HP. Terus siswanya ada yang mungkin punya HP tapi nggak punya kuota, mungkin ada HP ada kuota, orang tuanya tidak suportif juga ada. Jadi ada banyak kendala dan alhamdulillah ya selama ini masih bisa dihandle ya, meskipun ada masalah di sana dan di sini.
Terus untuk etos kerja ini gimana ini saya jelaskan ya ini. Soalnya saya itu orangnya lempeng masalah Ngalir ya. jadi saya itu usaha semampunya. Kalaupun nggak usaha upaya kita belum dapatkan apa yang kita inginkan, ya wis gitu loh. Maksudnya mungkin ada kesempatan yang lain, kita coba lagi. Kalau nggak dapat ya belum rezeki, ya udah kayak gitu aja. Mungkin ada ritual-ritual atau apa Ritual. gitu, keajikan, keistiqomahan. Nah ini jenengan mungkin bisa di kalau ini sebenarnya simple ya, kewajiban semua umat Islam. Nah ini kalau mau hidupnya itu teratur, itu jaga sholatmu. Nah itu sholat 5 waktu itu loh, itu wah itu sangat penting banget. Nah itu usahakan jangan sampai telat, usahakan selalu jamaah. Nah itu kalau kan sebenarnya itu cuma apa ya, kewajiban semua umat muslim kan. Tapi itu di zaman yang sekarang ini kayaknya itu istimewa. Nah itu sebuah hal yang istimewa. Nah kewajiban itu kan intinya orang ini kan emang itu kan sholat itu kewajiban yang utama. Terus mungkin kalau tambahan amalan tambahan apa ya? Kalau sekarang yang akhir ini sering saya lakukan itu sedekah. Yang istiqomah sedekah. Sedekah, alhamdulillah. Ya kalau ya nggak semampunya lah. Misalkan punya uang saya misalkan ya ini di dompet saya ada uang 50, 20 sama 10.000. Kok berat ngambil 50.000 ya 20 nggak apa-apa. Pokoknya 20 ya 10.000. Pokoknya ada yang dimasukkan untuk sedekah, mungkin infak di masjid. Terus mungkin kalau di jalan ada orang minta ya dikasih aja nggak apa-apa. Mau itu nanti orangnya lebih kaya dari kita atau orangnya nanti uangnya dibuat itu urusan dia. Yang penting kita mereka minta ke kita berikan, niatnya untuk sedekah. Betul. Itu yang itu. Terus apa lagi ya mungkin. Nah ini saya mau nyoba lagi ini puasa. Dulu itu alhamdulillah. Dulu itu selama saya rajin puasa Senin Kemis maupun Daud. Jadi dulu itu saya sering kalau saya pengen apa itu saya nadar. Jadi seringnya itu nadarnya itu saya tuh kalau nadar itu seringnya itu saya mau puasa. Jadi puasa kalau nadarnya tercapai nanti puasa selama berapa waktu. Mungkin 1 bulan atau mana puasa untuk nadar itu. Nah itu alhamdulillah pas dulu itu masih sekolah kan rajin ya. Semua apa yang saya inginkan itu kayak ada aja jalannya untuk mendapatkannya itu. Nah setelah dapat, dulu kesalahan saya juga itu target saya itu kurang tinggi. Dulu itu target saya itu aku pengen masuk UGM kan, cuma itu. Nah setelah masuk UGM saya bingung saya pengen ngapain ya kayak gitu. Nah usahakan targetnya itu lebih jauh lagi. Misalkan saya pengen lulus dari kampus ini. Nah saya soalnya dulu itu intinya pengen masuk tok. Enggak, ternyata target yang lebih tinggi. Terus kalau bisa targetnya itu ya nggak harus masuk akal. Target yang nggak masuk akal pun kalau kita niatnya memang benar-benar serius, insya Allah pasti ada jalan. Amin. Ya, memang kalau menanggapi sholat itu tadi kan memang benar-benar sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu ibaduddin. Ini nek mumune kalau tidak sholat ambruk. Itu saya kerasa banget untuk misalnya sholat telat sholat terus misalkan, nah ini kendala saya juga biasanya saya itu jamaah itu cuma subuh, maghrib sama isya. Saya duhur itu kalau nggak di sekolah itu biasanya nggak di rumah itu nggak jamaah juga, sholat sendiri cuma. Apalagi asar kan juga di rumah kan ada musola sebenarnya, tapi kalau duhur sama asar kan nggak jamaah. Jadi saya insya Allah mungkin kalau sore pengen saya mulai lagi di musola itu, pengen saya mulai lagi jamaah duhur sama asar. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya. Iya, amin saya doakan ya. Terus apalagi nih? Baik, menanggapi
panjenengan ya, memang ketika dulu saya mengaji kitab taklim itu ada makalah ini Bang. Tsumala budalahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Kemudian baginya harus memiliki niat selama dalam masa mencari ilmu. Karena niat adalah hal pokok dalam segala hal. Jadi bagi semua itu niat itu adalah fondasi utama yang mau dibawa kemana tubuh. Itu kalau niatnya udah hilang itu, semuanya yang kita kerjakan sebelumnya juga kayak ikut hilang. Itu harus menjaga niat itu yang penting. Ya, terus istiqomah, menjaga, terus ada target ya, juga. Target. Ya seperti itu. Memang banyak syarat Bang untuk seseorang thalabul ilmi. Ya. Kalau sharing Bang ya, sharing. Ketika dia lalangan jangan tuh. Ya. Bukain wa bersin wa tibarin wa bulwatin sandi wa tuli zamani. Rupane limpat lobo sobar itu sabar wis iki sampean sabare potolan Bang. Ono sangune modal. Lepas ono salan ulangi guru harus ada. Ada gurunya. Sekarang kan bahaya kalau tidak ada. Iya, bahaya. Apalagi yang sekarang itu yang bahaya itu yang mengatasnamakan Islam dan sebagainya. Itu bagaimana Bang tanggapan di sana yang pelenceng ini? Pelenceng ini? Enggak. Kalau saya itu selama itu halnya positif, tidak bermanfaat bagi orang lain ya diambil. Tidak merugikan orang. Tidak merugikan orang lain, bermanfaat bagi lingkungan ya diambil aja manfaatnya. Kalau memang contohnya kan saya dulu di Jogja itu mondok di pondok mahasiswa itu, saya itu kayak yang doa yang tak baca tadi pertama itu kan doa Robitoh. Doa Robitoh itu saya tahu itu dari zikir al-maksurat, tahu nggak? Belum ada. Al-maksurat itu zikir pagi petang. Jadi zikir pagi sama zikir petang. Nah itu dibaca ketika ba'da subuh, sama kalau bisa itu sebelum maghrib doanya itu dibaca. Nah itu ada bukunya kecil. Kalau mau di browsing di internet juga ada al-maksurat namanya. Itu ada yang sugro, ada yang kubro. Kalau kubro itu panjang. Kalau baca biasanya saya yang sugro yang pendek. Nah itu doanya insya Allah sahih. Hadis sahih diambil dari hadis, bacaannya jumlahnya membaca berapa kali itu insya Allah sahih. Terus nah itu doanya yang Robitoh itu doa yang paling akhir ketika dibaca di surat tadi. Nah itu saya tahu itu juga ketika saya di Jogja, saya bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai macam, terus ini doanya kayaknya bagus, saya pakai terus. Yes. Kalau sabar itu semuanya orang pasti harus bersabar ya dalam. Ini bedakan sabar sama itu ya. Sabar sama pasrah. Kalau pasrah enggak tanpa usaha. Sabar ada usahanya sedikit meskipun sedikit. Nyerempet lah. Berarti ini zaman ini suwi ya. Terus lama harus waktu yang lama. S1 saya 9 tahun. Enggak apa-apa. Ya, kita wisuda bareng toh? Ya. Saya wisuda S1, beliau wisuda S2. Enggak, ada biasa. Saya kaget itu, loh. Kamu enggak apa sih? Padahal katanya dulu saya pinter, tapi saya enggak gitu loh. Saya lulus saja 9 tahun ya kan. Gimana? Itu perjalanan hidup, Pak. Perjalanan itu proses. Semua orang punya waktunya masing-masing, semua orang punya masalahnya masing-masing. Ya sawang sinawang. Sawang sinawang. Jadi ketika seseorang di atas nggak boleh merendahkan gitu kan. Iya. Dimerdahkan yo nggak boleh ngelak-ngelak bisa seperti itu. Jadi yang luar biasa itu ada yang kenal sama saya. Habis ini kenal. Alhamdulillah. Amin. Nanti yang pengen les bahasa matematika silakan hubungi beliau. Gampang. Di sini ada nggak? Ada. Di sini. Siku matematika jos. Saya akui dulu matematika tidak dasar. Bisa. Ya.
Gak bisa kalah loh, itu SD aku gak salahan sampean. Masa? Iya, aku sampean jida sama neng. Pugo. Pugo, Nah. aku papat itu paling karo Pugo. Kalau sama-sama Pugo mungkin. Dulu itu saya itu nggak bisa ngelain yang namanya Zida itu nggak bisa. Ya sudah diperbajakan Dari jangan undang sini. Sekarang beliau di kantor pajak kerja. Wah, itu Dulu dari kelas 1 sampai kelas 5 itu beliau ranking 1 terus. Saya ranking 1, ranking 3, ranking saya nggak pernah ranking 1. Pernah ranking 1 pas kelas 6 mau lulus. Nah, Pas mau lulus tak itu ranking 1. Selebihnya belakang kelas 5, kelas 6, ranking 2, ranking 3, ranking 2, ranking 4, ranking 2. saya 4 3 itu SD. SMP 10 besar. SMP paling bagus aku ranking 5. 5 Mentok kuwi. SMA. Dan itu kan pas kalau man ranking 7. 7 saya 1. aku man ranking 7 paling tinggi. Ya itu ya alhamdulillah itu ada sebuah proses ya. Iya, Kita nikmati proses kita. Dan Ambil pelajaran hikmahnya. lucunya itu ranking paling bagus saya itu pasti ranking di terakhir. di sini kelas 6 mau lulus ranking terakhir paling bagus. Di MTS juga ranking terakhir waktu mau lulus itu ranking terbagus. Terus pas di Aliyah juga kayak gitu, ranking terbagus tuh nggak tahu kenapa. Mungkin karena efek saya mau lulus itu jadi alim ya. Alim dadakan. Alim fenomenal. Yes. Silakan di pesan-pesan mungkin Pesan-pesannya sepatah dua kata patah-patah itu. ya intinya tadi itu jaga sholatnya. Itu aja. Udah. Jaga sholat itu amalan utama kalian sebagai seorang muslim. Jaga sholat. Ya, baik. Terima kasih Bang Faisal. Semoga perbincangan kita nanti membawa manfaat. Amin. Barokah bagi semua. Semoga Dan bermanfaat. ya, untuk pemuda saya juga ingin berpesan ya. Bekerja itu adalah simbol keberdayaan dan kekuatan. Sedangkan berkorban adalah simbol cinta dan kejujuran. Teruslah berkarya agar engkau berharga, wahai pemuda. Mbak Mutiara, seandainya atau setidaknya Anda tidak menjadi mutiara bagi bangsa dan negaramu, setidaknya jadilah pelita dalam keluargamu. Sekian dari saya, apabila ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.